mari kita bersama-sama mencegah kanker secara primer dengan pola hidup sehat. Kemudian, kalaupun kita sudah ada potensi menderita kanker, mungkin ada family cancer syndrome atau keluarga yang sudah kena, maka yang paling utama adalah apa yang kita kenal tadi yang saya sampaikan, preventif yang sekunder, menemukan sel kanker pada fase atau stadium dini. Kemudian lakukanlah pengobatan terapi yang standar medis yang benar. Dan kita sudah cukup punya SDM untuk menangani ini. Santa Elizabeth Medan, ketemu lagi dengan saya di sini host Leni Agustina Sitanggang dalam podcast Obras Sepukes, obrolan santai seputar kesehatan Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Nah, teman-teman, kali ini saya membahas mengenai dalam podcast kita kanker itu siapa takut. Nah, ini sepertinya ngomongin soal kanker ini banyak nih hal-hal yang perlu kita pelajari. Di sini saya sudah menggandeng seorang dokter yang sangat luar biasa. Selain luar biasa, sangat sibuk sekali ya dokter. Ada di sini Dokter Riasyah Damanik, spesialis bedah konsultan onkologi. Selamat pagi dokter. Pagi. Baik dokter. Di sini kayaknya kita sudah lama banget ya dok. Saya biar teman-teman tahu ini dokternya sangat luar biasa dan karena banyaknya pasien ya, jadi sampai kalau nggak salah kurang lebih hampir 2 bulan ya dok, kita mau jadwalkan nggak pernah bisa dapat ya dok waktunya. Dan terima kasih dokter untuk kali ini dokter bersedia meluangkan waktunya diskusi terkait dari kanker yang mau kita sampaikan kepada sahabat-sahabat di luar sana. Oke, dokter sudah sarapankah pagi ini dokter? Sudah. Puji Tuhan, sehat selalu lah ya dokter. Oke, dokter di sini kan kita mau membahas mengenai kanker siapa takut, sesuai dengan ada buku nih yang saya pegang di sini. Bisa nggak dokter jelaskan kanker itu apa sih sebenarnya? Ya, terima kasih. Jadi mengenai kanker sebenarnya berbeda dengan pertumbuhan sel normal. Kalau sel normal itu produksi dengan kerusakan atau kematian sel itu dalam keadaan seimbang. Sementara kalau kanker itu berbedanya adalah sel itu bertumbuh tanpa bisa dikendalikan dan dia akan terus bertumbuh terus. Maka tubuh tidak bisa mengendalikannya sehingga dia menjadi merusak jaringan di sekitarnya dan kemungkinan dia juga akan menyebar ke organ yang berbeda. Jadi inilah yang menyebabkan kanker ini berbahaya dan bisa menjadi fatal atau mematikan kalau dia menyerang organ-organ vital, misalnya paru, hati, otak, ataupun menyebar ke tulang dan sebagainya. Dan kalau sudah terjadi penyebaran atau metastasis ini, dia menjadi berbahaya dan sangat mematikan. Itu yang menyebabkan kanker ini sangat berbeda penanganannya dengan penyakit-penyakit lain. Oke, baik dokter, terkait dari kanker nih, kira-kira jenis-jenis kanker ini banyak ya dok? Iya, secara umum sebenarnya dibagi 2 saja secara umum ya. Satu, kanker atau tumor ganas yang berasal dari jaringan padat atau solid tumor. Yang satu lagi, keganasan atau kanker yang berasal dari darah atau dikenal dengan keganasan hematologi. Jadi sumbernya adalah dari darah dan sistem kelenjar getah bening. Nah, itulah 2 pola keganasan yang kita jumpai pada manusia ya. Jadi tumor padat dan hematologi malignansi atau keganasan darah gitu. Oke, izin dokter. Ini baru dokter sampaikan ada kanker dalam darah. Jadi pertanyaan seperti saya nih. Kalau penyakit kanker ini ada faktor keturunan kah dok? Iya. Kalau faktor keturunan atau risk factor dari family itu memang ada, tetapi tidak semua kanker demikian. Jadi untuk kanker-kanker yang bergantung kepada hormon, itu biasanya ada faktor keturunan. Misalnya pada kanker payudara, kanker ovarium, kanker rahim, itu memang ada genetik faktornya. Tetapi ada juga penyakit kanker yang timbul secara sporadis saja, tidak kita lihat garis keturunannya nggak ada,
tapi dia muncul pada pribadi atau manusia tertentu, atau juga kaitannya dengan terpapar dengan misalnya radiasi, terpapar ultraviolet, itu juga bisa menimbulkan kanker. Demikian juga infeksi kronis pada kita juga bisa menimbulkan kanker. Jadi memang ada faktor genetik, tetapi tidak semua kanker atau keganasan ini disebabkan oleh faktor genetiknya. Berarti kanker ini juga berpotensi dari pola makan kali ya dokter? Iya, jadi maka kanker ini nggak bisa kita katakan dia faktor penyebabnya tunggal, pasti ada multifaktorial namanya. Jadi ada gaya hidup, termasuklah pola makan, exercise atau olahraga yang kurang, terpapar, banyak faktor hormonal, termasuk juga tadi yang genetik itu. Jadi banyak faktor yang ambil peran sehingga pada tubuh manusia itu timbul perubahan sel normal menjadi sel yang ganas. Nah itu jadi banyak faktor, nggak bisa kita katakan satu faktor saja. Ada faktor genetik juga termasuklah tadi di dalamnya. Tapi faktor gaya hidup juga sangat menentukan timbulnya kanker pada pribadi-pribadi kita ya. Oke, jadi begini dokter, jika sudah terdiagnosa oleh dokter kita bahwa ada sel kanker dalam tubuh kita ini, bagaimana kira-kira cara pengobatan dan pencegahan kanker ini dokter? Nah, yang paling tepat sebenarnya menghadapi kanker inilah bagaimana kita mencegah memang secara primer. Artinya mencegah primer ini bagaimana pola hidup sehat. Apa-apa yang harus kita hindari untuk mencegah timbulnya kanker. Kalau masalah genetik kita nggak bisa intervensi memang. Tapi kalau gaya hidup tentu kita bisa. Misalnya kanker paru itu sangat berkaitan. Lebih dari 90% itu adalah pola merokok. Jadi merokok itu sangat berkaitan dengan kanker paru. Misalnya juga apa yang kita kenal dengan kanker kulit itu juga ada kaitan dengan terpapar dengan sinar matahari, ultraviolet. Kemudian faktor hormonal juga sangat tergantung kepada bagaimana kita bisa menjadikan hormon-hormon yang ada di tubuh kita ini stabil. Jadi faktor ini tentu dapat kita cegah dengan gaya hidup sehat. Sebenarnya itu yang paling baik. Sehingga kemungkinan kita menderita kanker itu menurun kejadiannya. Tapi ada lagi satu pencegahan namanya sekunder. Kalaulah kita gagal mencegah secara primer, maka ada pencegahan yang kita kenal dengan pencegahan sekunder. Apa itu? Pencegahan sekunder adalah bagaimana kesadaran kita untuk memeriksakan diri kita secara rutin, baik oleh diri sendiri maupun dengan alat-alat yang ada. Misalnya untuk menemukan kanker pada stadium dini, maka penanganannya sangat menjanjikan dan masuk pada tahap di atas 95% sembuh. Kalaulah kita mendapat stadium dini, yaitulah stadium 0 atau stadium 1 sampai ke stadium 2. Jadi bagaimana kita mendapatkan stadium dini, kemudian kita tangani dengan tepat secara teknik medik dengan seluruh rentetan ataupun jalur pengobatan yang ada saat ini, maka angka keberhasilan sembuhnya sangat tinggi. Itulah yang kita kenal dengan pencegahan sekunder. Jadi mencari pasien-pasien pada stadium dini, menderita kanker pada stadium dini. Nah, angka keberhasilan sangat tinggi. Walaupun memang tidak dapat dimungkiri, memang kanker ini juga kadang-kadang dia sudah sifatnya sistemik. Maka pengobatannya pun tidak hanya operasi atau pengobatannya tidak hanya kemoterapi, tetapi dia juga menggunakan pengobatan, beberapa cara pengobatan yang saat ini kita gunakan, dan itu cukup banyak. Nanti saya boleh terangkan bagaimana cara pengobatan kanker ini. Oke, baik dokter, saya mau fokus lagi di penanganan dini. Kalau kita lihat dari stigma masyarakat ya dokter, terkadang kami dari pelayanan juga menyampaikan ke mereka, ayo seperti yang dokter sampaikan untuk penanganan dini itu rajin-rajin cek kesehatan gitu ya. Tetapi di stigma masyarakat yang sekarang di luar sana kan dok, saya nggak merasa ada kenapa-kenapa, saya it's okay, baik-baik saja. Jadi masyarakat, teman-teman mungkin ada beberapa yang sedang menonton kita,
iya buat apa dicek, malah jadi bikin saya frustasi kalau saya tahu penyakit saya, gitu yang sering saya dengar dokter. Nah, berarti ini kalau bisa kita sosialisasikan agar ini tidak baik ya dokter, tidak harus merasa ada efek dulu baru mengecekkan kita bilanglah itu sebagai MCU ya, cek kesehatan agar terdeteksi dini gitu ya dokter ya mungkin ya dok. Iya, jadi sebenarnya penyakit kanker ini memang di tengah masyarakat dipahami kalau sudah menimbulkan keluhan, sakit, barulah dia anggap dia perlu berobat. Padahal kanker ini sebenarnya pertumbuhan selnya kan kronis lambat. Maka dia sangat bersahabat dengan tubuh kita. Maka kadang-kadang kita katakan selnya kamuflase, seolah-olah nggak ada kelainan memang. Seolah-olah tubuh kita biasa aja. Tetapi setiap ada perubahan dari tubuh kita, misalnya ada benjolan, keluar cairan darah dari hidung, cairan darah dari dubur, dan sebagainya, itu ada batuk yang nggak sembuh, ada sariawan yang tidak sembuh, itu kita harus segera berkonsultasi kepada dokter. Memang kita bisa melakukan evaluasi di tahap awal, namanya pemeriksaan sendiri ya, tapi kalau kita sudah lihat kelainan ini nggak lazim, maka kita harus berkonsultasi. Kita berharap dia masih pada stadium dini, kita ketemu sehingga operasi ataupun tindakan yang kita berikan tidak radikal atau membuat pasien cacat, gitu kan. Jadi kalau bisa kita mendapatkan stadium dini, operasinya tidak menimbulkan kecacatan, hasil atau penyembuhannya juga tinggi, sehingga kita tidak lagi menjadikan kanker ini sebagai sesuatu yang sangat menakutkan, malah kita harus siap menghadapi. Maka saya katakan, tak perlu takut kanker, tetapi kita harus waspada, iya. Jadi jangan cancer phobia atau fobi terhadap kanker, kalau udah kanker, matilah gitu. Fatal lah, jadi jangan sampai itu. Karena kita punya pengharapan yang sangat menjanjikan. Yang pertama tentu dari spiritual kita, keimanan kita kepada Tuhan, yang akan campur tangan juga dalam proses penyembuhan, dan kemajuan teknologi medis, kedokteran yang sangat hari lepas hari semakin baik, sehingga pengobatan itu sangat individual, jadi berbeda-beda masing-masing kanker itu polanya ini, obatnya ini, dan puji Tuhan ini di cover oleh BPJS, jadi kita juga bersyukur untuk program BPJS dalam penanganan kanker. Kalau enggak memang biayanya minta ampun lah, habis kita bisa semua jual rumah juga kan. Jadi pemerintah sekarang dengan BPJS sangat menolong penanganan kanker. Jadi jangan lagi takut kepada kanker, datanglah pada stadium dini. Maka pengobatannya akan sangat-sangat menjanjikan memberikan kesembuhan. Nah, baik dokter, ini juga salah satu stigma masyarakat di luar sana, kalau sudah terkena atau terdiagnosa kanker ini, mereka sampaikan tidak ada harapan lagi, gitu yang terkadang mereka ini ya dokter. Tapi bahkan, ini yang mau saya tanyakan nih, saya klarifikasi, apakah kanker itu bisa sembuh dok? Ya. Jadi kalau dikatakan kanker sembuh itu dia menggunakan parameter berbeda dengan parameter awam mungkin ya. Saya kasih contoh sederhana deh gini. Kalau kita cabut gigi, selamanya gigi itu nggak akan tumbuh lagi setelah gigi sulung ya. Setelah kita dewasa cabut gigi nggak pernah tumbuh lagi. Atau kita operasi usus buntu karena ada infeksi, maka usus buntunya nggak tumbuh lagi. Berbeda dengan kanker memang. Dia ada faktor genetik di dalam, ada faktor pola sel-sel yang mudah berubah menjadi ganas akibat ada induksi atau rangsangan dari luar. Jadi sekali kita pernah menderita kanker, maka masih besar kemungkinan dia akan muncul kembali. Tetapi tentu dengan sistem pertahanan tubuh yang ada pada tubuh manusia, yang dikenal dengan gen supresor namanya, supresor tumor, maka kemungkinan itu kalau daya tahan tubuh kita itu baik dan terus sehat, maka dia nggak akan pernah muncul lagi. Maka kita menggunakan istilah bukan sembuh dalam kutip dipahami semua orang bahwa nggak akan muncul lagi sama sekali, tapi dia menggunakan 5-year survival rate, 5 tahun tidak kambuh. Kemudian naik lagi 10-year survival rate, 10 tahun tidak kambuh. Sampai nanti kita anggap sembuh kalau dia meninggal bukan akibat kanker, maka kita bilang pasiennya sembuh. Jadi nggak pernah kita bilang, nanti kadang-kadang 20 tahun bisa saja muncul kembali. Tapi kalau sudah
dia meninggal, saya beberapa kasus meninggal karena serangan jantung, kita anggap kankernya sembuh. Gitu. Jadi jangan samakan, kalau seperti saya analogikan tadi dengan cabuk gigi, seumur hidup nggak akan tumbuh lagi gigi itu. Nah, kalau kanker tidak begitu, maka dia tetap dilakukan follow up. Maka tahun pertama per 3 bulan, tahun kedua per 4-6 bulan, tahun ketiga per 6 bulan, tahun kelima per 1 tahun. Nah, kita mesti tetap lihat, dan kita ada alat-alat yang bisa mendeteksi secara dini apabila dia kambuh di tempat lain. Apa yang kita kenal dengan pemeriksaan imaging, termasuk yang sekarang terakhir itu PET scan. Jadi bisa melihat dari kepala sampai kaki apakah ada pertumbuhan baru. Bisa juga dilihat dengan onkomarker atau tumor marker di darah, kita melihat untuk kanker tertentu, bisa kita lihat apakah ada kekambuhan. Jadi itulah dimaknai bahwa kanker sembuh dalam arti harapan hidup 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sampai nanti kalaupun Tuhan panggil dia kepada Tuhan atau meninggal, bukan karena penyakit itu, tapi penyakit lain, maka kita anggap dia sembuh. Ya. Oke, baik dokter, ini satu lagi saya tangkap dari pernyataan dokter tadi mengenai kanker ini bisa tumbuh lagi. Nah, sebelum kita pertemuan ini kan dokter, saya ada beberapa baca di bukunya dokter itu terkait dari endometrium. Nah, kebetulan saya ini kan seorang ibu rumah tangga ya dokter, dan memang saya pernah divonis tahun 2020 kemarin, saya divonis tidak bisa mempunyai anak karena saya mempunyai kista endometrium 5,5 dan 2,5, dan beberapa dokter menyarankan saya itu harus melakukan operasi gitu. Nah, pada saat saya konsul dengan beberapa dokter yang kebetulan di Kepulauan Riau, pada saat saya, dan puji Tuhan saya berhasil dengan 2 tahun berobat ya dokter, saya bisa mengandung. Nah, tapi saya tidak tahu di mana, saya tidak ada melakukan operasi itu dokter. Tapi dokter Objin saya sampaikan bahwa kistanya itu sudah hilang. Nah, memang ada setiap saya menstruasi itu memang ada sakit yang luar biasa dokter ya, itu ternyata itu gejala awalnya endometrium ini. Nah, setelah saya melahirkan, saya tidak pernah merasakan gejala-gejala yang setiap menstruasi itu sakit, itu tidak pernah lagi. Bahkan saya tidak tahu, terkadang tiba-tiba oh sudah datang tamunya gitu. Nah, ini kira-kira ada muncul lagi nggak nanti dokter untuk Iya. Jadi endometriosis ini kan sebenarnya adalah peradangan yang sifatnya kronis, kadang-kadang gejalanya akut. Itu di rahim ya. Jadi memang ini berkaitan dengan hormonal juga. Ya, ada kaitannya dengan hormon estrogen juga. Kemudian ini memang kalau rangsangan ini terus berlangsung di tubuh seorang wanita, dia berpotensi nanti bisa timbul kembali, dan bisa polanya juga bisa berubah, selnya menjadi kanker juga, kanker endometrium namanya. Jadi kalau kondisi ini memang biasanya dokter kebidanan akan melakukan terapi hormonal, biasanya ditekan itu hormon, sehingga diharapkan dia bisa tertekan, tetapi dalam tanda kutip nggak juga kita anggap dia selesai masalahnya. Jadi rangsang hormon itu, iya, rangsang hormon itu kan masih ada, kecuali nanti dilakukan tindakan yang agak sedikit lebih radikal, itu dia lakukanlah histerektomi misalnya, diangkat rahimnya, ya tempat dia itu udah nggak ada lagi, begitu. Jadi kadang-kadang kalau pilihan itu harus diambil, tentu dengan catatan memang keluarga tersebut sudah punya anak, sudah merasa cukuplah dengan anak 2 misalnya, tentu pilihan histerektomi itu menjadi pilihan kalau gejala itu terus berulang dan sangat mengganggu bagi seorang ibu, dan itu memang nyeri ya, sakit ya, kontraksi di dalam rahim itu kan. Nyeri banget dokter, saya. Makanya tadi itu teman-teman, ini kalau saya sampaikan nanti teman-teman luar sana jadi jadi istilahnya ada di mana sih dapetin, karena saya sangat beruntung sekali saya mendapatkan sebuah buku nih yang dikasih sama dokter. Nggak semua bisa dapat loh, maaf ya. Gitu ya. Jadi dengan membaca buku yang luar biasa ini, jadi saya lebih mengetahui, makanya tadi saya lebih mendalam lagi dokter terkait dari endometrium tadi, karena sesuai dengan pengalaman saya begitu ya dokter. Oke, kita kembali lagi mungkin di pertanyaan berikutnya ya dokter. Kira-kira dokter bisa terangkan bagaimana penanganan kanker yang komprehensif? Baik ya, jadi seperti tadi saya sampaikan ada
kanker atau nama lainnya sih di awam itu tumor ganas. Kalau tumor itu kan ada dua ya, ada ganas, ada jinak. Baru yang di tengah namanya borderline antara ganas dan jinak. Lain-lain penanganannya. Tetapi kalau penanganan kanker secara umum sebenarnya yang paling sering kita ketemukan adalah kanker yang berasal dari jaringan padat atau solid tumor. Nah, kalau penanganan ini sebenarnya sudah lama penanganan ini established lah, artinya menjadi standar pengobatan. Kalau tumor padat atau kanker padat, maka penanganan utamanya adalah tindakan pembedahan. Oke, pembedahan. Tindakan utamanya adalah pembedahan, baru kemudian kita memberikan tambahan, istilahnya kalau di kita di onkologi itu adjuvan, pengobatan tambahan. Pengobatan tambahan itu apa? Ada yang sistemik. Sistemik itu kemoterapi, kemudian hormonal, itulah pengobatan standar. Nah, perkembangan sekarang setelah adanya pemahaman molekuler tentang kanker, maka sekarang ada lagi ditambah dengan namanya dikenal dengan terapi target. Maka obat ini bekerja melulu menyerang target sel kanker. Jadi dia memutus rantai pertumbuhan sel kanker. Jadi dia fokus. Berbeda dengan kemo, sel normal pun dia terkena. Atau terapi hormonal, sel normal pun ikut terganggu. Kalau terapi target tidak demikian, dia melulu menyerang pada sel-sel kanker. Sehingga efek sampingnya minimal. Dan itu sudah berkembang sekarang. Dan obat-obatan itu ada. Di Indonesia sudah cukup lama. Tapi sekarang sudah juga diterima oleh BPJS. Sehingga pasien sudah dapat menggunakan terapi target. Nah, itulah pengobatan adjuvan, penambah. Jadi bukan terapi utama. Kemudian ada lagi terapi tambahan yang dikenal dengan terapi radioterapi. Jadi penyinaran. Penyinaran pun sangat berkembang. Dan dia bisa mentarget lebih terlokalisir, sehingga organ di sekitarnya juga tidak terganggu. Jadi dia menggunakan radiasi. Alat-alatnya juga canggih, pemetaannya juga sudah dengan komputerisasi, sehingga memang fokus terhadap daerah yang dicurigai masih ada residu, itu lebih besar dosis yang kena pada daerah tersebut. Nah, kemudian pengobatan ini terus berkembang dan mengarah kepada pengobatan-pengobatan yang juga meningkatkan daya tahan tubuh, apa yang dikenal dengan imunoterapi. Jadi itu sistemnya adalah menggunakan obat-obat yang bagaimana daya tahan tubuh melawan sel-sel ganas atau sel kanker ini. Kemudian juga pengobatan yang berkembang sekarang adalah apa yang kita kenal pengobatan yang juga sangat menjanjikan walaupun belum terbukti sangat berhasil, tetapi sudah mengarah kepada apa yang kita kenal dengan terapi stem cell. Itu juga dicobakan, tetapi itu belumlah menjadi terapi umum, belum established ya, tetapi sudah berkembang. Nah, pengobatan-pengobatan ini umumnya sudah bisa diberikan di negara kita atau di Indonesia, apalagi di Medan juga tentunya sudah ada ya. Jadi kemudian juga sekarang berkembang juga terapi dengan perfusi. Misalnya ada kanker di kaki yang di kemo daerah tungkai kaki bawah itu aja. Jadi kita masukkan obat lewat pembuluh darah. Jadi nggak kena ke atas. Kemoterapi yang menggunakan sistem di perfusi ya. Jadi daerah kaki aja. Jadi dia nggak naik, nggak mengganggu sistem hematologi kita pun tak terganggu. Jadi melulu di daerah target yang kita kemo. Itu yang terus berkembang. Maka sekarang dikenallah pengobatan kanker itu namanya personalized cancer treatment. Jadi antara pribadi satu dengan umur sama, dengan stadium sama, dengan jenis kelamin sama, belum tentu sama obatnya. Maka dia tergantung molekulernya, tergantung genetiknya juga sudah mulai dinilai, sehingga dia lebih fokus pada pribadi-pribadi, pengobatannya tidak sama semua. Seperti dahulu sama aja, kalau kanker payudara stadium 2 obatnya ini, sekarang udah berbeda-beda, sangat tergantung perangai atau pola molekulernya. Itu yang paling penting. Izin dokter, ada dua dari pernyataan dokter ya, ini ada dua yang mau saya tanyakan terkait dari penanganan. Kita tahu kalau untuk selain pembedahan ada kemo ya tadi untuk penanganan kanker ini. Poin yang ketiga tadi itu penanganan kemo target
ini penanganan seperti apa maksudnya kemo target? Mungkin teman-teman di luar sana juga kalau misalnya kemoterapi melalui sinar, mungkin udah paham ya, udah ini. Tapi yang target ini mungkin ada teman saya yang di luar sana, apa kemo target ini maksudnya seperti apa ya dok? Iya. Karena saya belum dapat ininya. Iya. Apakah dari obat juga, melalui obat kah, minum obat secara rutin, atau memang ada tahap langsung tindakannya gitu, terapi target? Iya. Ya, saya juga perlu jelaskan ya, mengenai kemoterapi konvensional itu juga ada dua macam ya, ada yang disuntikkan per infus, ada juga yang dalam bentuk tablet. Nah, itu semuanya obat-obat yang membunuh sel-sel kanker, tetapi juga ikut mengganggu atau merusak sel-sel normal yang aktif. Misalnya pasien jadi sariawan, pasien jadi darah putihnya turun, darah merah turun. Efek sampingnya. Efek sampingnya kan. Ya. Nah, itulah perbedaan dengan terapi target. Terapi target ini menarget kepada sel kanker. Jadi dia mencari reseptor daripada sel kanker, itulah yang diputus sama si terapi target. Sehingga efek samping terhadap organ lain itu minimal sekali. Termasuklah yang wanita suka takutkan kan rambut rontok ya, alopecia, itu bisa dihindari dengan pemberian terapi target. Walaupun memang ada juga efek samping, tapi tidak seberat terapi kemo konvensional. Nah, pada terapi kemo konvensional memang sekarang masih kita pasangkan dengan terapi target. Terapi target nampaknya belum bisa dipakai tunggal. Jadi tidak menggabungkan dengan terapi kemo konvensional. Biasanya kita gabung, baru sisanya nanti kita tambahi terus terapi target. Jadi sering sekarang masih kemo konvensional digabung dengan terapi target. Kalaupun terapi target melulu mau kita gunakan sebagai monoterapi, kurang ya? Masih efektivitasnya masih Kurang kalah maksimal lah dibanding itu. Jadi memang terapi target ini relatif masih cukup mahal. Jadi tidak semua terapi target ini di cover oleh BPJS, belum semua. Nah, terapi target ini juga ada dalam bentuk suntikan, ada juga dalam bentuk tablet. Dan dia sangat bervariasi. Untuk paru-paru berbeda, untuk payudara berbeda, untuk rongga mulut atau kepala leher berbeda. Jadi berdasarkan sel kanker jenis apa dia, maka terapi targetnya cocok dengan jenis kanker itu, sehingga sel kanker itu memang mati dia secara terfokus gitu. Berarti bisa dibilangin penanganan kemo target ini adalah sebagai penunjang dari tindakan kemo yang lain gitu ya dok? Karena tidak bisa tunggal. Hampir-hampir kalau kayak kita di payudara kita nggak pakai tunggal dia selalu dikombinasi. Jadi dia belum bisa dipakai sendirilah gitu, karena efisiensi efektivitasnya masih di bawah daripada kalau kita kombinasikan. Gitu jadi. Baik. Yang kedua tadi dokter jelaskan itu apa yang di lutut itu yang kita cuma fokus perfusi. Ya, perfusi itu. Nah, kan tadi di awal dokter sudah jelaskan kalau kanker ini kan kalau memang sudah terdiagnosa ada bibit kanker di dalam ini, itu dia menyebar. Nah, kalau penanganan cuma di daerah lutut ini, apakah tidak bisa menular sampai ke bagian tubuh lain ke atas kita dok? Gimana maksudnya itu? Biar saya sinkronkan nih di awal. Jadi memang itulah misalnya pada penanganan kanker kulit, misalnya ada melanoma, itu kadang-kadang kita memang sudah masuk pada sistem perfusi itu, dimasukkan ke pembuluh darah, jadi kita bisa dosis tinggi kemoterapi menghantam sel kanker yang tersisa misalnya kan. Maksudnya dihambat gitu ya, cuma fokus di daerah organ itu aja. Oh, ada penanganan begitu ya dok? Ada perfusi, sekarang biar udah dia mulai. Tidak menyebar ke misalnya ke arah paru-paru gitu ya. Jadi obat itu nggak menjalar kemana-mana. Mirip dengan kalau sederhananya mirip CAT lah, kateterisasi, di mana kita lakukan pemberian mungkin trombolitik di neurologi juga. Jadi langsung dengan panduan, biasanya kita menggunakan siam atau melihat dengan alat radiologi, melihat memasukkan obat itu langsung ke daerah tumor. Jadi dia bekerja efektif dengan dosis tinggi tanpa mengganggu organ di atasnya. Nah, jadi ini memang sedang kita kembangkan juga sebagai terapi tambahan atau terapi kasus-kasus yang tidak bisa kita operasi. Kadang-kadang kita kecilkan dulu baru kita angkat dia. Jadi seolah-olah sebagai induksi atau
neoadjuvan, pemberian obat awal sebelum melakukan terapi utama. Jadi kita kecilkan baru kita ambil dia Serang penyakitnya. gitu tadi ya. Dengan Induknya catatan, lah. dengan catatan efek ke sistem organ tubuh Yang secara lain. umum itu minimal sekali, karena kita melulu mainkan di bawah dia, di Fokus organ ke ininya, tersebut. organnya. Biasanya di ekstremitas terutama. Oke. Baik dokter, pertanyaan terakhir nih dokter. Pada poin atau kriteria seperti apa untuk dilakukan kemo terhadap pasien kita, dok? Nah, dasar pemberian kemo adalah pertama tentu melihat perangai daripada sel kanker. Tidak sama sel kanker dari kulit, tidak sama sel kanker dari gondok, tidak sama sel kanker dari payudara, tidak sama sel kanker dari jaringan lunak, ataupun sel kanker yang berasal dari sistem hematologi dan limfatik. Maka pemberian kemo itu ada secara garis besar ada dua. Kemoterapi sebagai pengobatan utama ada, itulah pada keganasan hematologi namanya. Tapi keganasan pada tumor padat atau kanker pada jaringan padat, itu kemoterapi sebagai penambah atau istilah onkologinya adjuvan. Nah, kapan kita memberikan kemoterapi? Maka ada kriteria yang harus terpenuhi sebelum kita memberikan kemoterapi. Yang pertama tentu yang saya sampaikan tadi, kita harus tahu jenis kanker apa, gradingnya apa, keterlibatan kelenjar bening ada atau tidak, kemudian perangai molekulernya. Berdasarkan itulah kita menentukan kemo atau tidak. Ya. Kalau misalnya kalau saya kasih contoh sederhana deh, kalau memang sel kanker itu di payudara, dia baru hanya di dalam saluran, belum menembus, ada namanya membran basalis, dari kelenjar air susu itu dia belum tembus dindingnya, namanya in situ, atau kadang-kadang kita bilang dengan stadium 0. Kalau perangainya perangai baik, atau kita kenal dengan luminal A, stadium dini, tipe luminal A, maka kita cukup hanya operasi. Operasi juga bisa melakukan operasi namanya BCS, tidak angkat payudara. Tak perlu kemoterapi, tapi dia cukup dengan pemberian hormon. Jadi tidak semua juga kanker kita kemoterapi gitu. Seperti jaringan lunak, kanker jaringan lunak atau sarkoma itu tidak semua mesti kita kemo. Malah kita lebih pilihkan kalau bisa kita kontrol dengan pembedahan, cukuplah dengan tambahan radiasi atau radioterapi. Tapi kalau jenis grading tinggi, misalnya grade 3, misalnya rhabdomyosarkoma, kadang-kadang kita memang menambahkan kemoterapi. Jadi kemoterapi tidak selamanya digunakan pada tumor padat. Tapi kalau keganasan cair atau hematological malignancy, itu umumnya itulah obat utamanya. Obat utamanya untuk mengendalikan sel kanker atau mematikan sel kanker gitu. Jadi kriteria kemoterapi itu jangan diasumsikan setiap orang kanker harus kemo, enggak. Misalnya kanker gondok, enggak di kemo, cukup operasi, kadang-kadang kita tambah nuklir. Kan gitu. Asal operasi bersih, angka keberhasilannya di atas 95% bisa. Nah, sembuh dia, asal terambil semua. Jadi, kemudian juga jangan juga ketakutan dengan kemo, aman itu. Sekarang sudah ada obat-obat mengantisipasi efek samping. Jadi jangan takut, yang penting berkonsultasi kepada dokter yang memang berkompeten. Karena kadang-kadang dokter yang belum mengerti pun memberi sesuatu informasi yang menakutkan pasien. Dia awal-awal pasien udah takut mau di kemo. Takutnya rambut rontok, nyawanya nggak takut dia. Takut rambut rontok, padahal setelah kemo rambutnya kan tumbuh kembali, malah lebih lebat. Gitu. Jadi kadang-kadang saya seloroh sama pasien, mau nggak rambut lebat ibu di kemo? Dia habis di kemo rambutnya lebih lebat. Jadi dikasih stigma positif ya. Nah, jadi istilahnya informasi harus dari orang-orang yang kompeten. Kadang-kadang justru membuat kanker ini sangat menakutkan. Jadi orang malah nggak mau berobat gitu. Mungkin begini dokter, kita ada jadi satu tambahan pertanyaan lagi. Kan begitu pasien kita tahu di kemo, kan mereka tahu kalau kemo ini berarti kok ada continue terus menerus nih gitu. Mungkin mereka itu yang menjadi ketakutan gitu ya. Oke, yang menjadi pertanyaan saya begini dokter, mungkin dari stigmanya pasien kita kalau sudah didiagnosa kemo berarti ada ketakutan yang akan melakukan kemo terus menerus berkelanjutan gitu. Kira-kira dokter, satu pertanyaan lagi, kapan
tindakan kemoterapi ini dihentikan sama pasien kita? Apakah selamanya akan kemo atau gimana, dokter? Baik ya, jadi pertanyaan ini baik karena kadang-kadang orang duluan ketakutan di kemo ya. Jadi kemoterapi itu berdasarkan siklus dia. Jadi biasanya umumnya kalau dia sifatnya menambah sebagai terapi adjuvan, saya katakan tadi operasi kemudian kita tambah kemo, biasanya cukup 6 siklus per 3 minggu misalnya. Ada juga memang kemoterapi itu bisa kita tambahkan lagi kalau jenis molekulernya memang agak berbeda, dia agresif misalnya. Kadang-kadang bisa sampai 8 kali. 6, 8, kadang-kadang malah ada yang sampai 12 gitu ya. Tetapi dalam arti setelah selesai pengobatan itu, regimen kemoterapi yang kita berikan stop. Maka dia cukup ditambahi radiasi, ataupun kalau tidak perlu radiasi, tinggal dipantau aja. Kalau dia perlu tambahan terapi hormon, dikasih terapi hormon. Jadi kemoterapi itu tidak terus-menerus. Jadi dia ada siklusnya. Berarti tidak selamanya, berarti harus mindsetnya teman-teman di luar sana harus berarti tidak selamanya. Tidak selamanya, tidak. Jadi kemoterapi sesuai dengan jenis kankernya, ada 6 siklus, bisa 8-9 siklus, ada yang 12 siklus. Ada yang memang agak panjang diberikan kalau kankernya bandel, sampai dia namanya menjadi mengecil. Jadi dia istilahnya tumornya makin kecil, kadang-kadang kita perpanjang. Kalau masih belum boleh kita ambil, kalau masih bisa kita ambil, biasanya kita ambil dulu. Jadi yang pasti berdasarkan berapa siklus nanti. Jadi dokter onkologi itu udah dari awal menentukan sebenarnya, setelah operasi tahu jenis molekulernya, tahu grading kecepatan tumbuhnya, dari awal udah tahu ibu nanti 6 kali diberikan kemo dan ibu diberikan kemo per 3 minggu. Jadi setelah 6 kali udah kita tinggal mantau atau kita tambah radiasi. Jadi jangan juga dianggap bahwa kemoterapi itu sangat berbahaya, sangat menyakitkan. Memang tidak nyaman, iya. Tetapi inilah perjuangan hidup. Maka menghadapi kanker itu adalah kisah perjuangan sebenarnya. Maka kita katakan penderita kanker itu kan survivor, orang yang bisa melewati kondisi yang sangat parah. Maka survivor itu orang yang bisa selamat dari kondisi yang sangat berat lah gitu. Jadi memang perlu perjuangan. Jadi begini dokter, mungkin kira-kira dokter ada beberapa menemukan kasus pasien begini dok, yang tadinya kita lakukan 12 kali, tapi dia tidak melakukan selama 12 kali, mungkin dia absen ya. Itu ada nggak efeknya dok? Misalnya nih, besok datang ya Bu, kita terapi, tapi dia tidak datang. Itu ada nggak efeknya dok? Apakah dalam waktu misalnya minggu depan dia tidak hadir, atau tidak melakukan kemo, itu tumbuh lagi nih kankernya? Ada nggak seperti itu dok kira-kira? Karena ada beberapa pasien pasti nakal atau ada rasa takut lagi, aku capek atau gimana gitu ya dok. Ada efeknya nggak itu dok? Iya pastilah ada. Karena apa? Sel itu begitu dia. Jadi kita misalnya siklus pertama kan per 3 minggu kita kemo, dia turunlah sel kanker itu misalnya dari 100 sel kita hantam kemo, dia turun tinggal 80. Siklus kedua menurun lagi, siklus ketiga menurun lagi. Habis itu mau masuk siklus keempat dia drop out. Istilahnya drop out. Nggak datang dia. Sel itu berkembang lagi. Nah, maka kita anggap bisa fail ini pemberian kemoterapi karena dia drop out. Jadi tidak boleh. Jadi dia memang harus tertib mengikuti jadwal. Tapi kalau jadwal itu tidak diikuti karena ada efek samping yang berlebihan, misalnya darah putih sangat turun, HB turun, bisa kita pending, tapi dengan catatan seizin atau sesuai dengan instruksi dokter. Jadi bukan maunya pasien. Jadi penelitiannya sudah demikian. Kalau dibilang 6 siklus, maka ikutin sampai 6 siklus sesuai dengan jadwal. Jadi jangan tidak, karena akan replikasi lagi, sel kanker itu naik lagi. Kita hantam lagi, dia bisa bandel dia jadinya malah. Jadi nggak mau turun lagi dia. Ini poin penting ya. Mungkin perlu kita sampaikan sama teman-teman di luar sana, apabila ada keluarga kita yang memang sudah harus melakukan tindakan kemo, dampingin mereka, jangan sampai absen ya dok. Jadi berarti peranan yang seperti ini sangat penting dari keluarga. Jadi yang paling menentukan juga dalam proses pengobatan kanker adalah pendamping memang.
satu pendamping, yang kedua memang perlu juga membuat satu komunitas sehingga mereka bisa saling bertukar pikiran dan pengalaman yang mungkin dokter sendiri Jadi belum bisa strong, ya. sampaikan karena dokter belum merasakan Iya. menderita kanker Bisa. kan kadang-kadang Iya. dokter pandai menyampaikan tetapi dia belum mengalami bagaimana tertekannya orang menderita kanker sehingga bisa sharing. Iya. Maka ada komunitas. Kita di Elizabeth juga ada komunitas namanya Hope Family Cancer Care. Ada, itu jadi bagian dari Elizabeth di mana kita mengumpulkan orang-orang penderita kanker atau survivor sehingga mereka bisa saling menguatkan. Itu yang paling penting. Jadi di samping sesama tentu secara spiritual, saya katakan kanker itu kalau dihadapi secara spiritual yang kuat, biasanya kita lebih tough lah ya, lebih kuat, Ya. sehingga kita nggak menjadi ketakutan mendengar Depresi ABCD. jadinya. Nah, kalau nggak jelas tanya aja dokternya. Iya. Kalau perlu ketemu dokter Yasa Damani yang nggak cukup ganteng ini boleh juga. Betul. Nah, kan gitu. Iya, baik. Jadi nggak usah takut. Maka saya suka bilang kanker siapa takut. Artinya, ayo kita hadapi. Kalau Tuhan izinkan kita menderita kanker, maka Tuhan izinkan juga kita mencari pengobatan yang benar. Jangan kita mencari pengobatan yang tak jelas. Jadi pengobatan-pengobatan dengan janji-janji yang luar biasa itu tak usah diikutin karena bisa dipelajari kanker. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Jadi kembali kepada pengobatan teknik medik yang benar itu ya. Okay. Baik, untuk sebelum menutup obrolan kita hari ini, mungkin dokter bisa sampaikan saran kepada sahabat Elizabeth terkait penyakit kanker. Mungkin ada dokter, dokter. Jadi pada prinsipnya, mari kita bersama-sama mencegah kanker secara primer dengan pola hidup sehat. Kemudian, kalaupun kita sudah ada potensi menderita kanker, mungkin ada family cancer syndrome atau keluarga yang sudah kena, maka yang paling utama adalah apa yang kita kenal tadi yang saya sampaikan, preventif yang sekunder, menemukan sel kanker pada fase atau stadium dini. Kemudian lakukanlah pengobatan terapi yang standar medis yang benar. Dan kita sudah cukup punya SDM untuk menangani ini. Nah, kalaupun kita sudah menderita kanker, bisa kita tangani stadium dini, angka keberhasilannya sangat tinggi untuk sembuh. Kemudian, kalaupun sudah terkena, mari kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Saya selalu katakan, spiritual itu sangat penting. Dokter itu sebagian dari itu. Maka kita obati, ikutilah pengobatan medis yang benar. Kemudian, kalaupun kita mengalami kelemahan setelah mengikuti pengobatan kanker akibat operasi, akibat radiasi, akibat kemo, maka kita harus melakukan rehabilitasi fisioterapi dengan pemulihan-pemulihan yang lebih cepat. Kemudian tentu yang nggak kalah pentingnya adalah kedepannya kita harus tetap melakukan follow up, periksa ulang kepada dokter yang menangani. Dan tentunya ini menjadikan kita, kalaupun terjadi kekambuhan, kita bisa mendeteksi lebih dini dan memberikan pengobatan tambahan. Nah, juga untuk boleh saling menguatkan, itu yang saya katakan, komunitas itu juga perlu. Jadi kita bisa sharing, bisa saling menguatkan apa-apa yang pengalaman seorang penderita itu bisa kita bagikan ke yang lain. Sehingga tetap semangat dan melihat kanker itu bukanlah sesuatu yang harus kita membuat kita depresi. Jangan depresi, makin menurun daya tahan tubuh. Hadapi. Maka saya selalu katakan, kanker, siapa takut? Betul, seperti bukunya. Ya. Satu, itu tadi kata penutup dari dokternya, ada satu nih kata penutup dari saya juga, yang memang saya copy paste nih dari bukunya dokter, yang sangat terinspirasi. Saya izin bacakan ya dokter, karena di sini sangat inspiratif gitu loh ya. Kanker sangat terbatas. Kanker tak bisa menghancurkan harapan. Kanker tak bisa membungkam keberanian. Kanker tak bisa menguasai jiwa. Kanker tak bisa melumpuhkan kasih Allah. Sangat luar biasa, dokter. Baik, jadi sebenarnya menghadapi kanker, kita harus semua sepakat bahwa kita harus saling bergandengan tangan, baik penderita, keluarga, demikian juga rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas pengobatan yang sudah ada di negara tercinta ini. Dan yang tidak kalah penting sebenarnya adalah setiap kita menghadapi pergumulan atau khususnya kanker, harus punya iman kita kepada Tuhan yang menciptakan kita. Harus punya hope juga, pengharapan. Maka kasih
juga akan menjadi bagian daripada seorang penderita kanker. Jadi iman, pengharapan, dan kasih, itulah kunci kehidupan orang percaya. Amin. Amin, amin. Baik, terima kasih banyak dokter atas waktu dan paparannya yang sangat luar biasa terhadap kanker ini ya. Nah, bagi teman-teman di luar sana yang mau lebih mendalam lagi mengenai kanker ini, bisa langsung datang ke prakteknya dokter kita di Rumah Sakit Elizabeth itu untuk tiroid di hari Senin jam 11 sampai 12.30 ya dokter. Yeah. Kemudian untuk onkologi itu khusus pelayanan BPJS itu di hari Selasa dari jam 10 sampai 12, dan untuk pasien umum Senin dan Jumat di jam 11 sampai 12.30. Mungkin bisa langsung ketemu dokternya di Rumah Sakit Elizabeth Medan. Baik, terima kasih banyak dokter. Mungkin bincang-bincangnya sangat luar biasa, dan sampai ketemu nanti di podcast-podcast berikutnya yang memang sangat luar biasa, dan ini salah satunya masih mengenai kanker ya dok, kita fokuskan. Akan kita jadwalkan kembali untuk podcast-podcast berikutnya. Terima kasih banyak dokter. Kita salam kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya. Sampai Amin. jumpa. Salam Santa Elizabeth. Amin.